Ibadah Minggu Paskah kelima ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Saudara, hari ini di dalam kebaktian ini kita mau belajar untuk memahami makna keberanian dalam menjalani hidup serta berusaha menyambut kehidupan dengan meneladani gaya hidup Tuhan Yesus di dunia. Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 12, "Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu." Kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang kepadamu. Kami mengaku bahwa dalam kehidupan kami kurang bersyukur kepadamu ya Tuhan. Engkau Allah yang hadir di dalam diri Yesus Kristus Tuhan kami dan telah memberikan teladan pekerjaan-pekerjaan baik serta juga memberikan pengharapan bagi kami. Namun seringkali kami lalai dengan tanggung jawab kami. Kami gelisah, kami khawatir dengan apa yang terjadi dalam kehidupan kami, sehingga kami diliputi ketakutan, terutama ketika kondisi dunia saat ini memang sangat membuat kami khawatir, sehingga akhirnya kami diliputi ketakutan dan kami melalaikan tanggung jawab kami untuk menjadi berkat dalam hidup kami ya Tuhan. Karena itu Tuhan, kami mohon ampunilah kami, bantulah kami, sertailah kami, keluarkanlah kami dari segala ketakutan kami, dari kegelapan hidup kami menuju terang-Mu, dan mampukanlah kami agar kami dapat hidup dengan keberanian, hidup dengan terus menjadi berkat, walaupun situasi dunia di sekitar kami dipenuhi dengan ketakutan.
Kami serahkan kehidupan kami ya Tuhan, biarlah Engkau yang memulihkan, Engkau yang mengangkat kami. Kepadamu kami berdoa di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Berita anugerah Tuhan dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Jiwaku bersuka
Mari berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan pada hari ini dengan syukur atas penyertaan-Mu. Dan saat ini juga kami mau disapa oleh firman Tuhan, sabda Tuhan yang menguatkan kami, memberikan kami keberanian untuk menjalani kehidupan kami. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kami dapat menyambut firman-Mu, menerima sabda-Mu dengan membuka hati kami, membuka pikiran kami, dan membiarkan Tuhan berbicara bagi kami. Bersabdalah ya Tuhan, mampukanlah kami juga, agar kami dapat melakukan firman-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih ya Allah, biarlah kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang menghadirkan kabar keselamatan Allah dalam hidup kami. Berfirmanlah ya Allah, karena kami siap mendengarkan. Amin. Injil Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 14. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku. Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku di dalam namaku, aku akan melakukannya. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara. Kita bertemu secara virtual, walaupun kita tidak bertemu di gedung gereja, tapi saat ini kami Majelis Jemaat, juga saya mau menyapa Bapak Ibu Saudara yang berada di rumah dan beribadah bersama-sama hari ini. Kita tadi membaca Injil Yohanes pasal 14. Nah, dari bacaan kita, siapa yang tidak kenal Yohanes 14 ayat 6. Nah, ini sebuah ayat, salah satu ayat yang paling sering didengarkan oleh orang Kristen. Ayat yang terkenal, bunyinya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Nah, ayat ini sering dipakai untuk mengatakan bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan.
Dialah jalan bagi kita untuk menuju keselamatan. Tapi bagaimana kita memahami kata jalan di sini? Nah, itu yang penting di sini. Nah, biasanya orang memaknai jalan itu sebagai sebuah benda mati. Misalnya kita dari sini maksud saya adalah GKI Rungkut Asri. Kalau Bapak Ibu di rumah beda. Di sini di gedung gereja. Dari sini saya mau ke GM misalnya. Saya lewat Jalan Mer. Lalu saya untuk sampai di GM, saya harus melewati jalan. Nah, kalau ini contoh ini diaplikasikan pada ayat tadi, misalnya kita punya tujuan. Kita punya tujuan kepada Bapa, lalu kita melalui jalan, dan jalan itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Nah, tapi pola pikir demikian ini bermasalah. Karena apa? Begini. Contoh tadi, kalau kita dari sini, GKI Rungkut Asri mau menuju ke GM, lalu kita melewati Jalan Mer, sampai di GM, Jalan Mernya kita tinggal, nggak dibawa-bawa, udah kita nggak ada urusan lagi dengan Jalan Mer, pokoknya tujuan kita adalah GM. Nah, tapi kalau kita pakai pandangan atau pola pikir seperti ini dengan untuk membaca Yohanes 14 ayat 6, pemahamannya jadi seperti ini. Kita mau menuju kepada Bapa, kita menuju sang jalan, Yesus Kristus tadi. Kita melewati Yesus. Lalu ketika kita sudah sampai kepada Bapa, terus apakah Yesusnya kita tinggalkan? Kan tidak. Makanya ini saya bilang tadi, pandangan atau pola pikir seperti ini bermasalah. Karena jalan dalam pemahaman ini tidak lebih dari sebuah alat. Jalan di sini cuma wahana. Jalan di sini ya benda mati, alat. Dia bukan tujuan. Jadi kalau kita melihat Yesus sebagai jalan yang seperti ini, maka ini bermasalah. Karena itu mari kita coba menggunakan pola pikir Trinitarian, Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang adalah satu. Kita memahami bahwa Bapa dan Anak itu satu, Bapa dan Yesus itu satu. Jadi ketika kita membaca ayat ini, pemikiran kita kemudian adalah ketika kita menemui sang jalan, kita melalui sang jalan, saat itulah kita sampai kepada tujuan. Yesus bilang di ayat ke-9, barang siapa telah melihat aku, dia telah melihat Bapa. Jadi sang jalan itu adalah juga sang tujuannya. Ketika kita melihat sang jalan itu, ketika kita melihat Yesus Kristus, kita telah sampai kepada sang tujuan. Karena Bapa dan Yesus adalah satu. Jadi kalau pemahaman seperti Jalan Mer tadi, kita mau ke GM lewat Jalan Mer itu, nggak tepat kita terapkan kepada Bapa dan Yesus, karena keduanya adalah satu, tidak terpisahkan. Bapa dan Anak tidak terpisahkan. Ketika kita melangkah melalui sang jalan itu, kita telah sampai kepada sang tujuan. Mengapa demikian? Karena Bapa adalah Allah yang tidak terhampiri oleh ciptaannya, tidak dapat dijangkau oleh ciptaannya. Jadi dia berelasi dengan ciptaannya melalui sang firman. Yang firman itu menjadi manusia, menjadi daging di dalam diri Yesus Kristus. Kita mengenal Bapa karena kita mengenal Yesus Kristus. Kita menjumpai Bapa ketika kita menjumpai Yesus. Lalu mungkin ada yang bilang, orang yang menjumpai Yesus itu kan dulu murid-muridnya. Sekarang zaman ini kita nggak bertemu Tuhan Yesus. Betul, secara fisik memang kita tidak menjumpai dia, tapi Yesus hadir dalam pribadi yang ketiga, yaitu Roh Kudus. Roh Kuduslah yang menggerakkan dan memampukan kita untuk mengenal Sang Anak, mengenal Sang Kristus, sehingga kita pun dapat mengenal Sang Bapa. Kita pun bisa sampai kepada Bapa ketika kita bertemu dengan Kristus melalui kuasa Roh Kudus. Kita sampai kepada sang tujuan. Jadi pola pikirnya adalah ketika kita melewati jalan, saat itu kita sampai pada tujuan. Perjalanan itu adalah tujuannya. Nah, yang menarik lagi di sini adalah Yesus menggunakan kata jalan yang bahasa Yunaninya adalah hodos. Hodos ini dapat diartikan sebagai, kalau bahasa Inggrisnya, road,
jalan atau way. Nah, way ini bahasa Indonesianya bukan hanya jalan, tapi bisa juga cara. Dan ini merujuk pada cara hidup atau cara bertindak, the way of life. Nah, jadi di sini Yesus mau membicarakan bahwa dirinya adalah jalan. Dirinya sebagai jalan, dirinya sebagai cara hidup. Yesus mengajak para pendengarnya, murid-muridnya untuk mengikuti cara hidupnya di sini, mengikuti jalan hidupnya, the way of life. Hidup di dalam Bapa adalah hidup di dalam Kristus, yakni meneladani hidup Kristus. Makanya tadi Yesus mengajak murid-muridnya untuk meneladani cara hidupnya. Dengan dia bilang, akulah jalan. Kalau aku adalah jalan, kamu hidup meneladani cara hidupku, mengerjakan apa yang kukerjakan. Pada saat itulah kita berada dalam rangkulan Allah Bapa, bahkan dalam rangkulan Allah Trinitas. Maka semua pertanyaan murid-murid soal di mana jalan itu, di mana Bapa itu, semua ditegaskan oleh Yesus di ayat 12 ketika dia berkata, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Nah, Yesus menjelaskan bahwa mereka sampai kepada Bapa ketika mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan yang telah Yesus lakukan. Itulah jalan, itulah cara hidup, itulah jalan hidup Yesus yang dia mau supaya kita meneladaninya. Yesus mau supaya kita meneladani pekerjaan-pekerjaan yang telah ia lakukan. Kita diajak untuk meneladani cara hidup Yesus yang melakukan pekerjaan-pekerjaan baik untuk sesama. Dan melalui itulah karya Allah dinyatakan. Karya Allah dinyatakan melalui setiap pekerjaan manusia. Ini adalah perkataan Yesus kepada murid-muridnya menjelang kematiannya, Bapak Ibu Saudara. Jadi saat itu mereka selesai makan perjamuan terakhir, lalu Yesus bicara kepada mereka. Yesus ngomong tentang jangan kamu gelisah hatimu, aku akan pergi. Dan akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan semua perkataannya itu adalah perkataan menjelang kematiannya. Saat itu Yesus sudah sangat dekat dengan salib. Semua pekerjaan-pekerjaan Yesus tidak berhenti pada mujizat yang dia lakukan, pengajaran yang dia berikan kepada banyak orang. Yesus memberi makan banyak orang, membangkitkan orang mati. Bukan hanya itu saja. Pekerjaan Yesus dia terus lakukan sampai ia mati. Dan sekalipun dia tahu bahwa saat itu dia sedang menuju salib. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan Yesus yang dia sudah bilang kepada murid-muridnya tadi, ini juga berkaitan dengan penderitaannya, dengan kematiannya. Ia tahu konsekuensi bahwa ia akan menderita dan mati. Karena itu disinilah tantangannya sebenarnya ketika Yesus mengajak murid-murid, juga mengajak kita untuk meneladani gaya hidupnya, untuk meneladani cara hidupnya, untuk melewati jalan yang dia tentukan bagi kita itu. Hidup dalam rangkulan Bapa tadi, hidup dalam anugerah Allah, mensyaratkan kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus teladani, yang Yesus contohkan. Dan ketika kita melakukan pekerjaan-pekerjaan itu, ada banyak tantangan, hambatan, rintangan, bahkan penderitaan yang mungkin akan kita alami, yang mungkin juga dan sudah dialami juga oleh para murid. Jadi dengan mengajak murid-muridnya untuk mengikuti jalannya, Yesus juga sedang mengingatkan para murid untuk setia menjalani segala risiko, penderitaan, penganiayaan, bahkan menghadapi kematian ketika mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan yang telah diteladankan oleh Yesus. Dan ini sesuatu yang berat sebenarnya. Makanya apa yang menjadi janji Yesus adalah ketika kamu meneladaniku, ketika kamu melewati jalan yang aku tunjukkan, kamu sampai kepada Bapa, kamu berada dalam persekutuan dan relasi dengan Bapa. Dan disitulah keindahannya. Makanya Yesus bilang di awal, jangan gelisah hatimu.
Karena kalau murid-murid setia melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus teladankan, mereka saat itu juga berada bersama dengan Yesus dan Sang Bapa, tidak terpisahkan. Bapak Ibu Saudara, segala tantangan, penderitaan memang mengancam. Tapi ketakutan harusnya bisa dikalahkan oleh kekuatan yang datang dari Allah. Karena apa? Karena kita sedang menuju kepada sesuatu yang lebih besar, yaitu rangkulan kasih Allah, Sang Bapa yang terus memelihara kita. Sekalipun dalam segala penderitaan dan penganiayaan, para murid mereka yakin percaya bahwa mereka berada dalam rangkulan Sang Bapa. Mereka melakukan segala pekerjaan yang Yesus teladankan dengan segala konsekuensinya, berarti mereka masuk dalam persekutuan dengan Sang Bapa. Dan itulah yang utama. Jadi ketika mereka harus menghadapi segala kesulitan, mereka punya iman dan pengharapan akan cinta kasih Allah Bapa yang terus merangkul dan memelihara mereka. Dengan begitu para murid memiliki keberanian dan kekuatan untuk menjalani hidup mereka. Bahkan mereka dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang Yesus teladankan. Bapak Ibu Saudara, saat ini kita berada dalam situasi dan kondisi yang sulit. Mungkin di antara kita ada yang terdampak oleh pandemi COVID-19 ini, entah karena di PHK, dirumahkan, atau usahanya tidak berjalan lancar, penghasilannya, pendapatannya berkurang secara drastis, atau mungkin ada masalah yang lain yang harus dihadapi, kesulitan yang lain, mungkin ada kenalannya atau keluarganya yang positif COVID. Dan kondisi seperti itu membuat kita bergumul. Kondisi seperti itu membuat kita merasa bahwa inilah juga yang mungkin menjadi tantangan kita. Ini yang menjadi penderitaan kita. Jika murid-murid mengalami penganiayaan oleh Romawi, saat ini mungkin penganiayaan yang kita alami berbeda. Saat ini penderitaan yang kita alami adalah pandemi ini, yang menyebabkan kita mengalami dampak bermacam-macam. Mungkin ada juga yang berputus asa. Tapi firman Tuhan hari ini mau mengajak kita untuk memiliki keberanian menjalani kehidupan kita di tengah pandemi ini. Iman dan pengharapan kita adalah kepada Kristus Sang Jalan, yang juga adalah Sang Tujuan. Allah di dalam Kristus merangkul kita dengan cintanya dan memberikan kita semangat dan keberanian untuk menjalani hidup. Ia juga mengutus kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Pada masa pandemi ini banyak sekali pekerjaan-pekerjaan baik yang dapat kita lakukan. Selain membantu sesama kita, tetangga kita, atau orang-orang lain di luaran yang terdampak virus dan rentan terhadap virus, kita juga diajak untuk melakukan pekerjaan baik bagi rekan-rekan kita, saudara-saudara kita di dalam jemaat ini. Kita mau peduli dan melakukan pekerjaan yang baik untuk rekan-rekan kita yang juga terdampak oleh wabah ini. Mereka yang harus dirumahkan, saudara-saudara kita yang di PHK atau yang pendapatannya berkurang drastis akibat wabah ini. Inilah jalan yang ditunjukkan oleh Yesus. Jalan hidup yang peduli, jalan yang berbela rasa, jalan yang mau bertindak dan melakukan pekerjaan-pekerjaan baik untuk sesama. Karena itu saudara, janganlah takut dan gelisah. Mari menjalani sang jalan itu. Dengan begitu kita pun berada dalam rengkuhan Sang Tujuan, Allah Bapa yang kita kenal dalam Kristus Tuhan kita. Dengan segala tantangan, dengan segala masalah yang kita alami, percayalah bahwa Tuhan memberikan kita keberanian, karena kita punya pengharapan bahwa ketika kita melakukan kebaikan-kebaikan yang Yesus teladankan, saat itu kita berada dalam rangkulan Allah Bapa yang terus memelihara kita dan terus-menerus memberikan kehidupan bagi kita. Tuhan menyertai kita. Amin. Marilah bersama umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, bersama mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita berdoa. Allah yang baik, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau terus memelihara kami dan terus memampukan kami untuk menjalani hidup kami dalam segala keadaan, segala kondisi yang kami alami. Bahkan Tuhan, Engkau memberikan teladan bagi kami untuk kami hidupi dan memberikan pengharapan untuk kami percaya bahwa sekalipun segala tantangan harus kami alami, sekalipun banyak penderitaan yang harus kami rasakan, tapi kami berada dalam pelukan dan rangkulan cinta Allah. Bahkan ketika kami menghadapi berbagai masalah dalam kehidupan kami, namun ketika kami menjalani hidup kami dengan meneladani Kristus, ketika itulah Tuhan juga merangkul dan memeluk kami. Karena itu Tuhan, kami percaya kepadamu, sekalipun saat ini kami bersekutu di tempat-tempat yang berbeda, kami beribadah dari tempat kami, rumah kami masing-masing, namun kami percaya Tuhan, Engkau yang mempersatukan kami dimanapun kami berada. Kami berdoa juga bagi gereja Tuhan di seluruh dunia yang mungkin sampai saat ini masih harus beribadah di rumah. Sekalipun gereja Tuhan tidak bersekutu secara fisik, namun kehidupan kami, hati kami, jiwa kami selalu bersekutu di dalam Engkau ya Tuhan. Kami beribadah dimanapun kami berada, karena kami percaya Engkau hadir dimanapun kami berada ya Tuhan. Dan saat ini juga Tuhan, kami berdoa bagi rekan-rekan kami, saudara kami yang terbaring sakit, mereka yang lemah tubuhnya, mereka yang berjuang dengan kesakitan mereka. Tuhan sertai, Tuhan lindungi, Tuhan jamah mereka, Tuhan kuatkan dan mampukan mereka untuk menjalani segala yang mereka alami dengan pengharapan kepada Tuhan yang terus memelihara dan mengasihi mereka. Kami juga berdoa bagi mereka yang terinfeksi COVID-19 dalam segala keadaan mereka, baik yang gejala ringan sampai gejala yang berat. Tuhan, kami percayakan mereka dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami berdoa bagi mereka yang harus berjuang dengan kesehatan mereka, bahkan mereka yang memiliki keluarga, saudara yang terinfeksi, mereka yang harus mengisolasi diri mereka dalam keadaan yang bagaimanapun. Dan kami percaya Tuhan, Engkau terus memelihara mereka. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu melingkupi mereka. Bagi mereka yang kehilangan keluarga, kehilangan sanak saudara yang meninggal karena wabah ini ya Tuhan, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan penghiburan, Tuhan berikan semangat bagi mereka untuk terus menjalani kehidupan ini dengan pengharapan bahwa kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Kami berdoa juga bagi para tenaga kesehatan, mereka yang menolong para penderita, para pasien untuk dapat selalu sehat. Mereka juga yang mengorbankan diri mereka, mereka yang harus mengambil risiko, meninggalkan keluarga mereka, dan berhari-hari mereka harus hidup di luar rumah mereka, di rumah sakit, mereka harus membantu banyak orang. Tolonglah mereka ya Tuhan, berikanlah mereka kesehatan, sehingga mereka dapat terus bekerja dan berkarya demi kebaikan banyak orang. Kami berdoa bagi pemerintah kami dalam segala upaya mereka untuk menanggulangi wabah COVID-19 ini, dari pusat sampai daerah, segala kebijakan yang telah dilakukan, terkhusus di kota Surabaya ini Tuhan, ketika kami menjalani
PSBB. Tuhan, tolonglah pemerintah untuk bertindak juga yang tegas dalam mengupayakan kebaikan. Tuhan, sertai kami juga sebagai warga masyarakat untuk dapat taat, untuk mengupayakan diri kami sebaik mungkin, sehingga kami dapat menjaga diri kami, menjaga orang lain di sekitar kami dengan menaati kebijakan-kebijakan yang berlaku. Kami berdoa bagi pemerintah kami juga dalam mengupayakan kesejahteraan rakyat. Ketika ada banyak orang yang terdampak secara ekonomi oleh pandemi ini, Tuhan sertai mereka. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan dapat menolong mereka. Namun Tuhan juga mau mengutus kami untuk menolong mereka. Karena itu Tuhan gerakanlah kami agar kami membuka diri kami, membuka hati kami untuk dapat memberi, untuk dapat berbagi dengan saudara-saudara kami yang membutuhkan. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kami dapat terus menjadi berkat dalam segala keadaan. Saat ini juga kami berdoa untuk umat percaya di seluruh dunia. Kiranya Engkau beri kekuatan untuk terus memancarkan kasih Allah di tengah krisis, di tengah segala keadaan yang membuat kami lemah, membuat kami takut dan khawatir. Biarlah gereja Tuhan terus berjuang, terus berkarya untuk keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan. Gereja Tuhan terus berkarya untuk kebaikan bagi banyak orang. Terima kasih ya Tuhan, kami datang juga dengan segala pergumulan hidup kami, kehidupan kami yang Tuhan berkati, yang Tuhan anugerahi dengan segala hal yang baik. Bahkan ketika kami bergumul dengan hal-hal yang menyebabkan kami berduka, kami khawatir dan takut, kami percaya pada penyertaan-Mu ya Tuhan. Dan biarlah kasih Tuhan juga memampukan kami untuk bersyukur kepada-Mu dalam segala keadaan. Karena itu Tuhan, kami menyerahkan doa kami ini dengan syukur kepada-Mu. Kami menyerahkan segala pergumulan kami, segala permohonan kami. Kami serahkan doa ini kepada-Mu di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Marilah memberikan persembahan syukur kepada Allah yang telah menyertai kita setiap saat. Firman Tuhan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 2 Korintus 9 ayat 7. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk semua yang Tuhan berikan dalam hidup kami, suka dan duka, tawa dan tangis, bahagia dan derita. Saat ini kami datang membawa persembahan kami sebagai ucapan syukur kami. Pakailah persembahan kami dan juga kehidupan kami untuk memuliakan nama-Mu. Amin.
Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang tidak pernah memisahkan kita dari kasih-Nya, sekarang dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan dan jadilah berkat. Kiranya berkat Allah turun atas kita semua, bangsa kita serta bumi yang disayangi Allah. Kiranya Allah mengaruniakan hikmat untuk menerjemahkan kasih ke dalam tindakan, mengubah tawa menjadi kegembiraan di tengah dunia yang murung, menjadikan tangis sebagai bentuk solidaritas bagi mereka yang menderita. Kiranya bela rasa Kristus merangkul kita baik di saat suka maupun duka, terang maupun gelap, hidup maupun mati. Kiranya Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Anak, dan Roh Kudus beserta kita selalu.